Itu fontnya apaan tuh? Fontnya Ciluk. fontnya ya Arial. Enggak, Times New Roman. Ya. Ya. Oke, bertemu kembali dengan gua Aban di podcast On The Go. Kali ini kita podcast On The Go-nya di area outdoor nih. Kita akan membahas tanaman hidroponik dan hidroponik ya yang sedang viral gitu. Jadi di sini ada tanaman-tanaman, kita akan membahas satu persatu gitu jadinya. Tapi itu bukan tadinya kita pengen wawancara tentang majalah Trubus, wawancara tentang tanaman lah, tapi berhubung ya areanya enak gini nih di luar outdoor, jadi sekarang gua lagi ketemu dengan salah satu seniman tato bernama Voldy. Nggak nyambung, nggak masukin gak enak ya? Iya nggak apa-apa sih ya. Iya nggak, agak aneh ya. Dari tanaman ke tato ya, penting-penting. Voldy, apa kabar Voldy? Baik. Thank you. Lo apa kabar lo? Alhamdulillah Voldy baik. Gimana lebarannya Voldy? Ya begitu, masih sama aja, nggak boleh pulang. Oh nggak boleh pulang. Emang mau di kemana lo? Nggak, karena emang pulang gue di sini nih. Oh pulang. Jadi nggak bisa gitu. pulang sebenarnya emang Voldy, udah pulang. ceritain dong tato. Apa Tato kenapa bisa milih tato Sebagai profesi. sebagai profesi ya? Karena apa ya? Gue tuh emang suka gambar sih sebenarnya. Dari dulu udah suka gambar. Terus juga suka sama tato itu sendiri. Nah, Secara general ya, maksudnya emang gue suka dengan konsep tato apa segala macam. Akhirnya ya memutuskan untuk ke situ. oh gitu. Itu ada desakan dari diri sendiri sih. Sedap desakan. Gak ada sih, emang suka aja gitu. Oh gitu. Udah berapa banyak orang yang lo tato dari pertama sampai sekarang? Banyak sih, cuma nggak dihitungin juga sih. Iya, emang banyak aja. Itu dari tahun berapa sih lu nato? Professionally baru sih, gue baru 2019. 2019, berarti baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun. Oh. Apa aja tato yang udah lo gambar tuh apa aja sih? Banyak sih sebenarnya. Ada yang paling aneh juga ya, ada sih sebenarnya. Kemarin banget gue baru ngelarin full sleeve satu dari sini sampai sini. Itu berapa lama tuh biasanya? Itu gue kemarin itu 3 sesi. Biasa kalau misal tato kan kebagi per sesi kan. Jadi ada sesi kemarin itu 3 sesi. Yang bagian sini 5 jam, sisanya 2 jam, atasnya sisanya 6 jam gitu. Berarti butuh waktu kalau itu Sekitaran 13 jam. 13 jam. Itu sampai nginep-nginep gitu atau? Enggak tipes tuh orang kalau kayak gitu. Oh, terus lu biasanya tato itu yang warna atau yang hitam putih atau gimana? Kalau gua lebih ke black and grey sih. Jadi yang monokrom. Jadi hitam putih. Nah, kalau orang mau nato itu mesti janjian dulu sama lu apa lu punya manajemen apa gimana? Coba jelasin. Kalau gua sekarang udah ada manajemennya. Jadi misalkan kalaupun langsung ke gue bakalan oper ke manajemen gue gitu. Jadi dari manajemen nanti diproses, habis itu dari manajer langsung ke gue. Oh gitu. Itu manajemen ada maksudnya menaungi berapa seniman tato? Lo doang atau ada? Ada beberapa. Dan dia juga manajemen gue tuh ada beberapa studio juga. Jadi misalkan kayak ada 3 studio nih. Misalkan dari studio A, B, C gitu. Ada klien yang dari C, ya gue nyamperin nanti ke C gitu. Jadi nggak tetap di salah satu studio gitu. Kalau lu sendiri tuh karakternya kayak gimana sih tatonya? Tribal kah atau yang tribal kayak Vin Diesel aja? Apa tulisan doang atau tato apa tuh gambar? Ya enggak, ikan Indosiar tuh kan? Atau love ketusuk atau apa tuh? Lo apa karakter love ketusuk? Kalau gue lebih ke realis kalau gue. Realis tuh kayak gimana? Realis tuh realistic portrait, misalkan muka orang atau misalkan muka patung atau personifikasi dari dewa atau apa segala macam, atau kayak misalkan gambar tanaman tapi yang bentuknya realis. Oh, itu lu bisa misalnya gambar, gue kasih foto nih, gue mau nato gambar misalnya gambar muka bokap nyokap gue gitu, lu bisa fotoin. Oh, fotoin sih, natoin. Oh iya. Bisa itu. Bisa. Persis dengan fotonya atau?
kalau dibilang persis 100% nggak mungkin bisa persis 100% sih. Tapi gue bisa ngejamin 90% ke atas pasti mirip. Oh gitu. Kalau lu sendiri suka cewek tatoan nggak? Suka aja sih. Suka. Lu sendiri tato di mana nih? Tato gue di dalam. Di dalam, maksudnya kenapa nggak di luar? Nggak pengen aja, nggak pengen. Apa gambar apa aja sih? Dalam kulit. Gua di sini ada mandala, sini ada lagi. Kalau lu kan tukang nato, yang natoin siapa tuh? Yang Iya kan? nato, yang Tukang klien. nato yang natoin siapa itu? Iya, Iya. siapa teman lu juga? Temen gue apa? juga. Biasanya. Oh gitu. Percaya lu sama temen lu itu? Kalau kan biasanya lu kalau tatoin orang kan pasti orang percaya tuh sama lu, wah tato benar. Tapi kalau lu giliran lu diri lu ditato tuh, lu percaya sama? Untungnya karena gue kenal kan, jadi gue percaya nih. Oh nih, gue udah tahu track recordnya dia, gue udah tahu hasil karya dia, makanya gue percaya. Gitu. Kalau untuk rate lu berapa sih kalau nato? Rate-nya berapa nih? Red merah, red. Iya. Red. Lu ngopi dulu ya mending. Iya, ngobrol. Itu duluan gini. Red gua itu per jam hitungannya. Oh per jam. Ada aduh. Wah, lupa. Kan ada yang per senti, ada yang per apa enggak tahu. Per jam tuh berapa? Kalau gua per jamnya 1,2. 1,2. Itu bisa nego. Enggak tahu. Itu manajemen kan yang ngurus, bukan gue. DP gitu atau gimana? DP. Prosesnya gimana? Jadi kalau misalkan prosesnya untuk booking appointment itu kalau ke gua dia konsultasi itu termasuk dari desain yang mau dipakai, referensi yang dia punya, sampai ke placement idea itu misalkan lu mau nato nih ke gua, terus lu datang, gua mau nato nih, bikin gambar ini placementnya di mana, misalkan di sini gitu. Nanti dari situ gua ukur sama gua desain sedemikian rupa supaya pas sama postur lu, pas sama konsepnya. Jadi biar nggak lebih besar, nggak lebih kecil gitu. Itu gambar biasanya dari lo atau misalnya kalau gue mau nato gambar dari gua atau gimana? Harganya beda atau gimana? Harganya sih tetap sama, tapi kalau gua tuh di custom. Jadi misalkan lu bawa dengan referensi, gua mau bikin gambar patung nih misalkan, atau gua mau bikin gambar apa kayak gitu, terus ini referensi seperti ini gitu. Nanti gue liat referensinya, gue ambil jalan tengahnya sama ngikutin sama style gue juga. Habis itu kita konsul. Di situ proses brainstormingnya sebenarnya. Proses brainstorming di situ, lo bawa referensi, gue kasih draft idenya kayak gini. Kalau misalnya cocok, langsung DP untuk booking tanggal gitu. Ini saat ini udah penuh nih bulan Mei ini, akhir ini. Bulan ini penuh sampai tanggal 30. Tanggal 30 libur. Tiap hari hampir ada orderan terus ya? Hampir. Sehari bisa berapa orang? Kalau gue limit sih. Kalau gue sehari 1. Sehari 1. Biar nggak, karena ini juga kan kondisi ya lagi pandemi gini-gini segala macam, lagi ribet juga. Karena 1 habis itu sterilin lagi studio segala macam. Jadi nggak bisa. Kan kalau dulu mah bisa kali 2, 3 tuh masih bisa tuh. Kalau sekarang udah enggak sih. Nah kalau pandemi gini nih, lu natonya pakai APD nggak sih? Atau lu pakai kali aja gitu masker, atau ada juga yang beberapa seniman tato gue liat ada yang seniman tatonya pakai masker tapi orangnya yang ditato enggak, atau sebaliknya. Nah kalau lu gimana? Gue ngeliat ini loh di Instagram, ada gue kenal juga sih sama orangnya. Dia pakai APD cuy. Jadi emang gitu? bener-bener segitunya gitu. Karena kan emang dunia tato itu sangat kita tuh concern sama cross contamination juga kan. Nah itu juga yang harus diperhatikan juga gitu. Kalau gua sendiri sih emang ada standar operational prosedurnya gitu. Jadinya kalau gua pakai masker udah pasti, kliennya juga udah pasti pakai masker, sama harus udah swab. Harus swab, harus tuh. Antigen boleh nggak? Iya antigen. Antigen atau swab gitu. Karena untuk sama-sama enak juga lah gitu. Oh gitu. Dianya nggak pengen kita, dia nggak pengen ketularan, kita juga nggak pengen ketularan kan. So paling gampang ya itu swab. Oh gitu. Berarti maksudnya dalam pandemi ini beda, berarti maksudnya banyakan sebelum pandemi atau gimana? Secara apa nih? Orderannya? Oh iya jauh lebih banyak sebelum. Oh gitu. Kalau dulu sebelum bisa berapa kali sehari gitu? Sehari bisa 2, 3 gitu sih. Tapi emang gue nggak ngambil banyak gitu.
Karena capek juga cuy. Iya, iya. Punggung gue gitu keropos. Itu kan kalau misalnya tato kan bersentuhan gitu kan, kulit sama kulit gitu kecil. Skin to skin. Terus cara nerapin protokolnya kayak gitu doang atau apa lagi? Ada lagi atau gimana? Sebenarnya dari sebelum pandemi pun standar operational procedure tato artis yang bener ya. Itu emang ada standarnya sendiri gitu. Kayak kalau misalkan di luar negeri aja emang harus ada sertifikasinya segala macem gitu. Nah kalau misalkan di sini itu kita adopsi cara luar. Jadi mulai dari sterile studio, terus udah tuh meja kerja sampai bednya kerjanya itu kita wrap segala macam. Terus sering ganti gloves kan Itu pasti satu orang satu sarung tangan lah ya. Lebih malah satu orang tuh bisa misalkan gue preparing pakai sarung tangan lagi gitu buat bersihin dulu kan sebelum start nato. Terus nanti pas begitu nato itu ganti lagi sarung tangan baru dan itu nggak boleh kena. Misalnya kita udah nato nih, kita nggak boleh megang apa-apa lagi tuh. Makanya itu gunanya di wrap segala macam biar kita bisa megang itunya gitu. Nggak bisa megang meja kerja gitu. Kalau nggak di wrap nggak boleh gitu karena kotor juga kan. Nah, itu ya kita bermain dengan darah di situ kan. Karena sedikit ini megang HP aja nggak bisa gitu. Susah ya? Susah. Nah kan ada yang bilang nih kalau misalnya udah nato nih sekali bakalan nyandu katanya. Itu menurut lo gimana? Bener nggak sih kalau baru tato satu sebiji gitu, terus pengen nato lagi? pengen lagi. Menurut lo gimana? Itu bener nggak sih? Menurut gua tergantung orangnya sih. Tapi yang sepengalaman gua, yang bikin tanda kutip nagihnya itu karena dia akhirnya sadar kalau misalkan tato itu ternyata nggak sesakit yang dia pikir gitu. Karena biasanya kalau misalnya orang belum ada tato terus pengen nato, concern pertamanya kan, aduh sakit nggak ya? Sakit nggak ya? Mikirnya kayak disuntik nggak ya? Gitu. Tapi berjam-jam gitu kan. Sebenarnya nggak sesakit disuntik. Jadi pas begitu kena, jadi satu tato, apalagi kalau misalnya tato ya dia puas, langsung kayak rasanya cuma segini doang ya gitu. Gue pengen bikin lagi deh gitu. Biasanya sih gitu. Emang rasanya kalau ditato tuh kayak apa sih? Kayak digaruk kucing. Digaruk kucing? Digaruk apa dicakar? Di gini-gini sama kucing nih. Oh gitu. Bukan yang di crack, bukan cakar gitu enggak. Kayak berarti geli-geli gitu dong ya? Sakit mah sakit. Sakit mah sakit. Jarum gitu nusuk sakit mah sakit. Cuma ya lama aja gitu. Kan kalau lama-lama juga luka-luka juga kan sebenarnya. Kalau area tersusah yang pernah lu nato di bagian mana? Area tersusah. Gua tuh nato tersusah bagian perut. Bagian perut. Kenapa? Karena gendut, ada apa namanya? Kliennya gendut atau perutnya? Enggak, karena bagian perut kan nggak ada tulangnya kan, di bagian sini kan nggak ada tulang nih. Nah itu dia nggak bisa resting gitu loh tangan. Kalau misalnya di sini kita bisa naruh tangan di sini nih, udah jelas gitu. Nah ini nggak bisa nih, karena pasti masuk kan. Gitu. Agak susah sih emang kalau misalnya perut tricky-nya di situ. Lo pernah nggak natoin cewek di alat vitalnya gitu atau di toket? Enggak di sih. Bagian kalau gitu? Vital enggak sih. Gue juga nggak mau sih kayaknya. Nggak mau. Oh, kenapa? Enggak. Ngapain aja gitu? Tapi kan ada kan yang ada ini aja. Ya. Kalau misalnya apa namanya nato nih, kenapa sih orang-orang kiblatnya di Bali ya? Kenapa ya? Kiblatnya selalu iya kan kiblatnya, wah itu jauh tuh. Iya gitu. Pengen ke Bali, pengen nato, gue pengen ini nih, pengen nato. Kenapa? Kayaknya sih. Lo sendiri kiblatnya kemana tuh? Kalau misalnya gue sempat tinggal di Bali. Tahun gitu. 2019 tuh gue di Bali. Terus gue balik ke sini gara-gara Covid sih. Gitu. Di Bali itu karena kalau menurut gue banyak banget seniman tato di sana yang karyanya gila-gila dan juga exposure-nya gede karena turis kan. Jadi turis internasional datang gitu. Jadi tato situ hasilnya bagus, namanya dia kebawa sampai luar negeri gitu misalkan. Nah dari situ sih jadi ngincernya apa ya, ngincer exposure sih kalau menurut gua. Dan juga skill juga gila-gila sih di sana, kacau. Berarti lu di Bali nih apa ngambil ilmu dulu, belajar, baru lu pindah ke Jakarta dan lu buka ini tato gitu? Apa gimana? Iya dan tidak gitu. Gua di sana belajar juga iya, sampai sekarang juga masih belajar sih, maksudnya nggak ada habisnya gitu kan kalau belajar mah. Kalau di sana itu pengen nyobain pengalaman baru sih gitu. Pengen nyobain pengalaman karena gue ketemu klien di sana udah pasti jauh lebih banyak gitu. Maksudnya dalam artian bukan lebih banyak secara finansial ya, tapi lebih ketemu banyak
banyak karakteristik orang gitu. Di sana kan ada turis internasional gitu, orang dari mana. Type skinnya juga beda-beda, skin tone-nya beda-beda, segala macam. Itu menurut gue jadi kayak challenging sendiri aja gitu. Untuk nato di sana. Jadi kalau menurut lu definisi tato nih, menurut lu tuh apa sih? Tato itu tanda kalau menurut gue. Apa Tanda. Tanda. Tanda dalam artian kalau misalkan lo pengen bikin tato gitu. Nah, Lo ngasih dedikasi spot di badan lo untuk menandakan itu kalau misalkan tato itu personifikasinya lu banget gitu. Gitu. Kalau menurut gue ya, kan setiap orang kan beda-beda tuh. Ada juga yang suka tato yang gua apa aja deh yang penting ada tatonya gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Gitu. terus Lu sendiri tato nggak? kagak. Nggak Aku rencananya pengen tato tapi nggak tahu kapan. Oh. Dan belum tahu juga nih gambarnya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Nah itu tuh, jadi kalau misalkan apa namanya, kalau bisa nih orang-orang yang masih pengen nato awal kalau bisa Tipsnya, pastiin dulu tuh lo mau tato apa, referensinya seperti apa gitu, sama pastiin tato artisnya tuh specialty di situ atau bukan gitu. passionnya. Enggak, stylenya tatonya, style tato artisnya. Karena kan setiap tato artis kan punya style masing-masing. Kalau misalkan lo datang ke gue nih, kalau gue lebih suka ngerjain yang realis apa segala macam, terus lu minta ke gue kayak bikin tato oriental gitu yang kayak orang-orang Jepang, Yakuza Jepang, itu bukan specialty gue gitu, bukan karakter gue, dan gue nggak bisa juga ngelakuinnya. Ada juga yang datang kayak gitu kan, yang nggak hasilnya nggak bakal maksimal juga gitu. Gitu sih, itu tipsnya sih kalau gitu awal ya. Nah, Waldi, kalau menurut lu setuju nggak lo kalau tato tuh dikaitin sama agama? Wah, katanya kalau tato nggak bisa sholat lah, nggak inilah apalah. Oh, kalau itu pribadi sih, gue nggak tahu sih kalau itu. Karena buat gue agama ini ya, lu dengan higher power lu gitu. Maksudnya hubungannya vertikal ke atas, nggak bisa disamain rata. Kalau buat gue. Nah, kalau zaman dulu kan deh, tato kan kayaknya orang nganggapnya wah kalau zaman dulu tato lu preman gitu kan, serem lah. Nah, tapi kalau zaman sekarang gue lihat kan ya semuanya lu ke jalan dulu kemana-mana orang cewek cowok udah tatoan semua kan. Udah pada biasa aja gitu ya. Menurut lu gimana tuh, Cil? Menurut gue udah berkembang pesat, Cil. udah berkembang pesat. Iya sih, emang udah berkembang pesat banget sih kalau dibanding zaman dulu gitu ya. Itu ya bagus-bagus aja sih. Tapi nggak, kalau menurut gue nggak sekarang tuh udah nggak melulu tentang kriminalitas sih kalau buat gue ya. Karena lu tau sendiri tadi aja, maksudnya rate harga segitu aja menurut gue nggak murah gitu kan. Jadi orang yang menato kalau buat gue udah pasti dia orang punya duit lah gitu. Iya. Orang punya duit, mana kepikiran sih kayak ngebegal apa segala macam gitu kan, jarang aja gitu. Walaupun emang ada aja sih yang kayak gitu-gitu juga ada aja, cuman kalau gue bisa ngeliatnya, lihat dari hasil tato ini, kalau hasil tato yang bagus udah pasti ngeliat ini orang tajir nih, biasa gitu sih. Oh gitu. Iya. Jadi malah jadi status nilai sosial gitu. malah. Pernah nggak sih lu dipandang kayak kerjaannya tato, ntar nggak mau, kriminal, ini segala macam gitu sama temen lu atau sama ibu temen lu, atau ya kan sekarang kan ya seniman tato emang udah banyak, tapi kan kalau orang tua gitu yang masih awam kan masih kolot gitu kan, pasti pikirannya wah tato buat apaan sih, tato nggak boleh sama agama, nggak boleh ini agama. Gue nggak tahu sih, gue nggak terlalu mikirin gituan. Lu bodo amat ya? Gue bodo amat gitu sih ya? orangnya. Cuek aja jadinya. Cuek ya aja udah. jadi gitu. Tapi pernah ada pengalaman lu kayak nih gue kayak bukan dijauhin sih, apa sih? Kayak dikucilkan gitu ya? Iya gitu. Dia itu kan tato tuh nggak beres tuh. Pasti kalau tato berkaitan sama kriminalitas lah apa. Gue nggak tahu sih, gue sebenarnya nggak terlalu mikirin itunya. Yang penting dari guanya sendiri, gue nggak ngelakuin itu. Terus ya udah, itu kan interpretasi orang tersebut ya. Kalau misalnya dia ketemu gue dan ngobrol ternyata emang tidak seperti itu, ya mau gimana coba gitu. Be real gitu sih kalau gue. Nah sekarang kan seniman tato udah banyak banget di gulat. Wah udah di macam-macam, ada ya banyak lah seniman tato. Nah udah ini berkembang lah. Itu salah satu apa namanya pesaing buat lu nggak sih? Pesaing terberat buat lu. Terus lu gimana cara ininya biar lu Cope tetap with that ya? iya. Kalau menurut gue enggak sih, bukan pesaing sih. Kalau menurut gue itu malah
bagus aja sih, kayak perkembangan pesat nih. Artinya lo harus bisa seimbangin sama perkembangannya gitu. Kalau misalkan tattoo artisnya makin banyak, harusnya karya-karya yang dihasilkan harusnya lebih bagus dong gitu. Harusnya dengan segala macam kemudahan informasi gitu, kayak misalnya ada YouTube, ada segala macam gitu, lo bisa belajar dari situ juga. Terus lo bisa lihat googling gitu, maksudnya kayak lihat hasil-hasil tato yang bagus yang mana sih gitu. Jadi biar kalau makin banyak, terus industrinya kan jadi lebih keangkat sih kalau menurut gua. Lu tau gak sih alasan orang nato tuh kenapa sih? Biasa kebanyakan pengen doang. pengen gaya lihat teman atau pengen update aja gitu. Bisa jadi. Ada juga, gue pernah juga ketemu yang nato karena menurut ilmunya dia, maksudnya ilmu tuh kayak, oh kalau lihat dari tanggal segininya. Ada ya, kayak gitu-gitunya emang. ada ya, itu kan orang-orang yang dia aja tuh yang tahu gitu maksudnya. Oh kalau ditato tanggal segini pasti bagus atau gimana? Iya kayak beneran kayak gitu, serius ada cuy. Serius? Sumpah ada. Itu di mana, Kejawen apa Jawa? Kayak di sini beneran Emang ada. Ada orang-orang yang kayak gitu mah. Bukan si tato artis ya, si kliennya maksudnya. Oh kalau di tanggal misalnya di tanggal sekarang tanggal 28, oh gue tato di tanggal 28 Mei nih kayaknya bagus nih, ada Menurut feng mereka shui-nya, ya. mungkin, Iya atau ada model-modelan kayak gitulah gitu. Model Jumat Wage. menurut mereka ada yang kayak gitu Ada. cuy. Terus ada ada bentuk spesifiknya. desainnya. Iya Itu ada. gimana kalau Kayak misalkan yang beruntung yang hoki gitu? kayak kan kalau gue sempet nanyain itu sama dia tuh. Kata dia setiap orang beda-beda nih. Dia lahir tanggal berapa apa segala macam. Terus udah tuh buat dia di tahun segini lu hoki kalau misalkan ada warna, misalkan ada warna merahnya, ada besinya, ada apanya segala macamnya gitu-gitunya. Terus dia akhirnya nato yang unsur itu gitu. Oh. Ada yang kayak gitu cuy. Ya mau Kocak banget ya? nggak mau lo ini nih. Iya sih. Mau gimana lagi gitu. Cuan juga buat gue kan gitu. Pernah nggak lu orang nato tapi nggak bayar gitu, atau cuma proyek thank you, atau karena temen ntar aja bayar, atau cuma bayar setengah atau enggak gua enggak lah bangke banget. Gue mau di prospek kayaknya. Enggak bayarin mahal Pit, enggak sanggup kita. Iya. Enggak, gua nanya doang ini. Diskon bangke. Diskon. Gimana di? Ada aja sih kayak gitu mah, ada aja. Cuma kan tergantung ya, kalau misalkan gue yang mau gitu. Kalau yang gue yang mau ya emang biasanya enggak gue inin biaya gitu. Biasanya. Cuma kan jarang banget gitu maksudnya. Kalau gue lagi kosong, udah tuh gue lagi ada pengen gue gambar gitu. Terus belum ada klien yang mau gitu. Biasanya gue gitu sih, kayak nyari model lah ibaratnya. Temporary. Ya. Lo paling seneng nato apa sih? Nato apa? Favorit cepap. Kaporit. Kalau gue sih lebih suka tentang statue, patung, terus perdewa-dewaan, terus demon, devil, angels gitu sih. Kalau paling aneh apa, lo pernah natoin apa? Wah anjing ada. Yang tadi lo sebutin. Iya Ayo dong. Gue gak enak lagi ngomongnya. Apa kan gak nyebutin orangnya juga. Kan gue gak kenal juga sama orangnya. Jadi ada nih. Bukan sih, lebih ke unik aja sih kalau menurut gue. Menurut gue unik banget. Dia datang, dia pengen nato tulisan gitu. Tulisannya bahasa gaulnya santai lah gitu. Sans. Menurut gue itu lucu banget sih, tapi anjing dia di beberapa spot gitu. Setiap orang, jadi ada beberapa orang gitu. Gue mau nato ini nih, kayak tato geng. Tapi gengnya gitu, sense. Bukan geng sih, maksudnya perkumpulan nongkrong aja. Iya. Itu cowok semua lagi tiga-tiga. Cowok semua lagi anjir. Oh, dan fontnya beda-beda. Fontnya beda-beda, anjing aneh-aneh aja. Berarti kalau sans gitu cepet dong ya? Cepet. Ini berapa jam? Sejam? Nggak nyampe, malah itu gue bikin cuma 15 menit. Sans doang gitu. Lu nggak nanya alasan lu nato ini apa gitu? Gue tanya, katanya biar sama aja satu tongkrongan. Ya anjing. Enggak, maksudnya tulisannya sans tuh apa? Santai. Orang mah chill gitu ya, chill. Iyalah chill. Biar bule-bulean dikit ya, chill gitu. Itu fontnya apaan tuh? Fontnya Ciluk. Fontnya ya Arial. Times New Romance. Ya. Ya. Enggak sekali Helvetica. Biar standar aja udah. Calibri paling bagus tuh. Iya, gue paling suka tuh Calibri. Calibri.
Kali Times New Roman kesel tuh, Times New Roman jelek tuh fontnya. buat skripsi Pak itu kalau Pak. Skripsi aja. Bangke banget. Times New Roman. Oh menurut lu itu yang paling aneh ya? Paling Unik sih, paling unik sih kalau menurut gua. Itu berapa tuh kalau kayak gitu? Itu dia kenanya minimum price. Oh, minimum price-nya berapa? Minimum price gue 800. 800 tuh mahal, Pit. 800 Enggak, tiga. satu. Oh, Satu. mahal lu, Pit, gila. Iya. Gua mau Anjing, cepet mana ada tato ini kan. Bangke. Itu kalau nggak tato ini, yang apa? Henna. Ya Hena. Kawinan. Yang sebelum married tuh ada tuh ceweknya biasanya jilbab tuh ya kan. Kenapa nih pakai ginian? Oh, yang oren-oren gitu kan ya? Ini kena kunyit apa kenapa? Iya, kena kunyit tuh. Habis bikin nutrisari ketumpahan nutrisari apa gimana kan gua bingung juga. Iya itu. Oh. Dan gua enggak tahu itu apa sih kalau henna gitu. Gua enggak tahu juga. Iya, sampai sekarang gua enggak tahu tuh. Itu bukan Gua juga tradisi ya? Setahu gua sih tradisi. Tapi gua enggak nanya sih sama orang kayak lu kenapa sih kalau sebelum married atau iya kan? Harus ada gituannya gitu, apa? Kenapa ya? Ya ikut orang India tuh apa sih gua enggak ngerti lah apa tradisi kayak gitu. Oh berarti kagak enggak. Ini dia ternyata dia ini seorang musisi juga nih si Voldy ini. Iya, dia gitaris. Emang iya? Kayak ya, Ratikis. Bandnya apa sih? Emang iya si Voldy itu Iya gitaris? nggak tahu nih siapa. Gue wawancara siapa sih sebenarnya? Ini gue kayak di dunia lain wawancara siapa nih? Oh, ya, tenang. Ya. Tenang. Lambaikan ke kamera. Iya, emang lu seorang musisi, gitaris? Gua musisi iya juga. Musisi juga. Apa band lu apa namanya? Gua nggak ada band sih justru. Jadi gua lebih ke session, edisional gitu-gitu. Gitu. Udah lama lu duluan ngeband apa duluan nato? Gua duluan ngeband malah. Duluan ngeband. Duluan ngeband. Terus karena emang jadi awal tuh gue emang ngeband nih. Sebelum gua nato, tapi gue belajar nato abis itu gue sibuk ngeband gitu, ibaratnya sibuk main musik lah. Sibuk main musik, tatonya dilupain, jadi cuma sekedar aja belajar, terus masih sering ya paling cuma belajar doang biar nggak lupa, tapi kan nggak praktis secara profesional apa segala macem gitu kan, jadinya cuma sekedar skill aja lah gitu. Ngerti lah paling nggak ngerti sedikit. Terus pas 2019 itu tuh 2018 sih gue udah mulai gue bosen nih main musik gitu. Gue ini juga nyari hobi-hobi lain lah gitu. Terus gue baru inget juga tuh dulu gue belajar nato, gue beli lagi lah tatonya, terus gue niat tuh ya lagi. ngumpulin ini ya. Iya, ngumpulin. Wah, ini dulu. Tapi ke Bali dulu kan? Ke Bali dulu 2019 apa? Kan ke Balinya. Jadi 2018 itu belajar lagi, maksudnya nginget lagi, recall lagi. Dia itu cari kanvas segala macam. 2019 gue ke Bali. Oh gitu. Nyari ilmu ya. Cari ilmu. Kitab suci, cari kitab suci dia. Pulang-pulang tekbal gue. Tekbal. Kitabnya Sutasoma dia. Butantulan. Nggak mampu gandring. Terus. Jadi sekarang udah masih tetap jadi gitaris kah? Masih ngeband kah? Tergantung sih, kalau misalkan ada jobnya, gue masih mau aja. Bawain apa? Genre lagu ya? Bawain kabel kalau bawain kabel. Bawain lagu ya Kenny G. Kenny. Nggak ada suaranya kan, nggak ada vokal. Iya bener ya. Si ada main gitar juga gitu. Iya. Apa lu biasa? Gue sih emang lebih sukanya blues, alternatif, rock gitu. Terus udah itu, tapi kan kalau misalkan buat kerja musik kan nggak harus kayak gitu kan. Kayak maksudnya gue bisa kalau misalkan reguleran ya gue nggak melulu main blues lah gitu, main top 40 apa segala macem gitu. Menurut lu kayak pandemi gini mendingan jadi seniman tato apa jadi gitaris? Jadi anak band. Jadi pengusaha. duitnya ya keuangannya lebih ini mana? Lebih settle mana? Lebih settle mana? Sama aja settle bus. Sama aja sih kalau di gue. Tapi gue untuk sekarang sih gue lagi suka ditato karena gue masih senengnya menggambar lagi. Gue senengnya ketemu klien baru, ketemu type skin baru, ketemu orang baru, segala macem, ketemu ide-ide baru, segala macem gitu sih. Lu pernah ngadisionalin siapa sih jadi gitaris? Edisionalin Riani pernah, Reni Sofana itu vokalis zaman dulu. Cuma gue lebih sering bareng sama Denny Casmala. Denny Casmala tuh
produser lagu. Dia yang bikin lagunya ini tau gak lo, Reza Artamevia yang izinkan aku, yang izinkan berharap tak berpisah. Oh, yang lagu-lagu yang lagi yang karaoke itu yang di Snow Party. Snow Party. Ya. Apaan? Oh, di Hollywood. Yeah, Dia yang nyiptain dia nyiptain itu sama yang nyiptain lagu Pilihlah Aku Jadi Pacarmu itu tahun 2004 itu Krisdayanti. Oh iya. KD. Gitaris favorit lu siapa? Aldi? Banyak sih. Lokal dulu. Sebanyak itu banyak sih gue dari Andra Ramadan, Dewa itu gue juga ngefans sih sama dia. Keren sih dia kalau misalkan bikin musik tuh keren banget. Terus siapa lagi ya? Ada teman gue sendiri, Rio Klepi namanya, suaranya asik, terus main gitar juga gila. Terus ada Vega Antares, Denny Casmala juga, banyak banget. Jadi gue gini sih, lucu itu, Dencas itu gue dulu sebenarnya bukan gue yang bikin sih, maksudnya gue membentuk bareng-bareng ngebentuk komunitas gitu sebenarnya. Awalnya sih dari nongkrong bareng. Karena kita tinggalnya di daerah Tangerang Selatan ya. Oh, Tangsel ya. Terus udah tuh ngeliat ternyata musisi-musisi yang sering main di Jakarta segala macam kebanyakan tinggalnya di Tangerang Selatan. Oh gitu. Terus, jadi kita bikin nongkrong di tempatnya kafenya Enda Hendresa di Pamulang juga. Terus bikin earhouse. Terus gue bikin bareng-bareng bikin komunitas lah, jatuhnya jadi komunitas sih dari perkumpulan itu. Gitaris-gitaris dan musisi-musisi gitu. Sering nongkrong sana, ada Denny Casmala, ada Enda Hendresa, ada Om Doni Suhendra, terus ada Ovi Rif, macam-macam sih, banyak banget. Terus udah tuh akhirnya dari situ malah kita dijadiin lebih ke terorganisir si komunitas itu. Sampai suka bikin event kerjasama sama Yamaha, sama Jarum juga pernah, apa segala macam gitu. Oh, kalau gitaris favorit luar siapa? Joe Satriani. Joe Satriani. Gue masih Albert King sih. Siapa? Albert King. Albert King. Nggak pernah denger gue. Dia gitaris blues gitu sih. Dia abis itu siapa? Jimi Hendrix sudah pasti. Jimi Hendrix, Albert King, Stevie Ray Vaughan, Paul Gilbert, Mr. Big, gitu. Lu lebih emang ke blues ya? Lebih suka blues ya. Lebih suka blues. Kalau kayak core-nya gitu. Lokal siapa sih kalau gitaris blues yang ini ya, siapa? Adrian Aditomo. Itu juga gokil gila sih dia. Kalau gue kalau blues lokal tuh Rama Satria, Gugun, sama Adrian. Terus ada juga nih anak masih muda, temen gue juga tuh, Arya Novanda namanya. Wah itu gokil. Itu masih baru atau baru? Gitaris saya Black Teeth sekarang. Black Teeth? Oh tahu gue. Black Teeth. Si anak band. Bangke lu lah. Oh jadi lu bandnya gimana nih? Ini gantian nih. Enggak lah, udah ntar off the record ya. Lagu banget ya, kayak mau diwawancara balik gitu anjing. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Ngopi dulu, pengen ngerokok ya, nggak enak ya. Iya. Ada. Tapi lu seriusan main band? Sempet main band? Iya, itu kan gak enak gitu ya, gak enak. Udah ntar aja, halus aja, masuknya halus ya. Udah. Kalau seniman tato favorit lu siapa? Tato artis? Indo atau luar? Dua-duanya? Dua-duanya, Indo dulu ya. Indo dulu, gua itu suka sama karya-karyanya. Kalau dari realis gue lebih suka ke Denu Sentanu, itu dia tato artis di Bali. Studio namanya Tridatu Tato. Itu gue ngefans sih sama karya dia tuh. Gokil banget. Dia mainan. Itu acuan lo ya? Salah satu acuan gue. Kalau ornamen ada yang jagoannya menurut gue ada ADT Meda sama Romi, Roh Ornamen, itu gila banget sih. Kalau yang Jepangan apa segala macam oriental gitu-gitu gue suka sama ini sih. Marcel namanya. Marcelino Desailly. Oh bukan. Bukan. Marcel Desailly. Sama ada Kubi namanya. Oh itu gila tuh. Dua orang itu menurut gue gila sih kalau buat oriental.
Oke. Itu lokal, kalau luarnya itu oke. Enggak ada nyebutin semua, gua kagak tahu soalnya. Oh iya aja. Di sini nih orangnya gitu gambar di sini. Di sini. Hasil karyanya. Hasil karyanya nih. Bangke. Nanti dia edit ting gitu kayak YouTube apa. Kalau luarnya tuh gue lebih ke Lil B, ada tato Lil B. artis Lil B, tato artis dari Prancis. Dia main realis juga. Gue ngefans sama karya-karya di mereka tuh. Dia sih karya dia tuh. Lil B, terus ada Dan Silva, banyak. Da Silva. Alex Sorsa. Kayak nama-nama pemain bola gitu ya. Gua tahu. Tentang luar negeri. Les Blues anjing. Sanchez. Sanchez. Motornya di GTA tuh ya. Kalau Prancis Bonjour ya namanya. Sama Ui. Les Blues anjing Les Blues. Nah, kalau menurut lu kalau tato sama musik tuh nggak bisa dipisahkan ya. Anjing ada Sedap. Iya, Saling berkesinambungan. ya. Menurut lu gimana, benar nggak sih tuh kalau dua unsur ya, dua itu dua elemen sebenarnya semuanya juga berkesinambungan sih kalau menurut gue, tapi mungkin dunianya dua itu sangat berdekatan gitu. Kayak misalkan musisi, karena mungkin dia para pelaku seniman juga, mereka lebih menghargai tato as an art gitu. Jadi mereka mungkin kebanyakan punya tato gitu, walaupun ada juga yang enggak. Gitu sih. Dan rata-rata anak-anak yang tato artis main musik juga gitu. Gitu kayak dunia itu berdua tuh kayak sebelahan banget lah gitu. Kalau itu duitnya banyakan mana tuh? Ya tetap banyakan tato apa banyakan seniman tato apa banyakan musisi? Banyakan ngepet. Saya ngeliat tuh di situ dia nggak kerja, duitnya banyak. Nggak, kalau banyakan mana tergantung orangnya. Karena kan ya baik lagi ya, kalau misalkan karyanya bagus segala macem ya mahal dan banyak juga gitu sih, tergantung followers kalau sini. Nggak bercanda. Nah, lu profesi lu seniman tato nih, nah dampak pandemi ini kayak gimana sih menurut lu, dan lu seorang gitaris juga gimana? Wah, itu cukup kena uppercut ya. Cukup kena uppercut sih pandemi sih. Gue selama setahun itu bener-bener di off dulu. 2020 tuh gue off, bener-bener sama off sama sekali. Terus di ngapain? Dunia itu Kegiatan lu di rumah aja udah main game. Oh gitu. Serius, soalnya nggak bisa juga kan, musik nggak ada panggung, terus tato nggak ada yang mau nato, pertama nggak ada yang mau nato, nggak berani, nggak klien nggak berani, tato artis juga nggak berani gitu kan, karena berani. masih nggak tahu nih. Nah, apa sih nih pandemi ini, ada penanganannya nggak sih gitu kan, masih belum tahu juga pada saat itu ya, tahun lalu tuh kan masih bingung juga tuh, masih belum ada vaksin, belum ada protokol kesehatan, belum ada ininya lah. Terus jadi ya daripada saling membahayakan, mendingan di off dulu kalau gue gitu. Terus akhirnya lu mulai berani, kayaknya udah pas nih, waktunya udah buat nato lagi nih. Itu gimana? Itu pas begitu mulai udah ada kebijakan yang kayak PSBB apa segala macam, terus udah mulai ada vaksin, terus sama protokol kesehatan. Lo baru mulai berani ya? Baru mulai berani. Tapi sempat takut juga? Takut juga, sampai sekarang juga takut masih juga. Masih takut. Pesan lo untuk untuk seniman tato apa sih pesan? Anjir, gue bukan di kapasitas untuk gitu sih, karena gue masih baru juga. Kalau untuk ngomongin itu tuh, iya. Kalau untuk yang kalau untuk yang pengen tato, apa pesan lu yang awal-awal baru pengen tato? Yang tadi sih gue lebih kalau yang baru mau nato ya gitu ya, berarti lebih baik siapin dulu mental, siapin dulu konsep, yang kalau bisa jangan sampai tatonya di cover up atau enggak sampai tatonya jelek lah, tanda kutip, karena itu kan bakal ada di badan lu seumur hidup lah ibaratnya. Make sure kalau itu bener-bener apa yang lo mau. Kalau misalkan masih ragu, mendingan nggak usah gitu. Kalau gue sih mikirnya seperti itu. Sama pastiin juga si tato artisnya itu speciality-nya di mana gitu, stylenya itu seperti apa, sesuai nggak sama keinginan lo untuk nato gitu, dengan style tersebut gitu. Sama SOP-nya bagus nggak gitu, karena kan yang lu nato nih berhubungan dengan darah juga gitu, open wounds segala macam.
Kalau natonya yang masih belum jelas gitu kan, lu juga takut lah gitu. Iya, Kayak ini nggak berani lah. ini bener nggak sih ini natonya gitu. Jangan cuma apa namanya, karena harga murah apa segala macem sih. Kalau gue sih lebih mikirnya ke situnya gitu. Oh. Lebih Meskipun concern. nggak apa-apa lah mahal, tapi Iya, kalau ininya- misalnya aman dan hasilnya bagus, lu nggak bakal nyesal juga gitu. Nah, untuk lo, harapan lo nih di tengah pandemi ini apa nih? Di tengah pandemi terus ngapain itu maksudnya? Harapan lo apa? Harapan gue pandemi tetap berakhir sih, pengennya sih gitu. Pandemi tetap berakhir, cuma kan susah ya kalau gitu. Harapan gue cuma bisa ini aja sih, kayak patuhin protokol aja sih kalau gue. Karena ya udah cuma bisa mencegah aja tuh kita nih, ya kan, saling mencegah aja tuh. Karena nggak udah susah mau gimana lagi coba. Mendingan mencegah sih kalau gue. Daripada mengobati. Iya. Cie. Mahal pak. Gitu. Rencana besar lo apa sih ke depan? Rencana besar, Cie. sedap, Big plan. big plan. Ditato di musik nih, Dua-duanya dong. apa dijual tanaman? Lanjut lagi. S2 pertatoan. Rencana besar gue di tato masih tetap belajar nato lagi sama orang-orang baru, sama orang-orang lama juga gitu. Maksudnya belajar mah nggak ada habisnya ya. Sama gue pengen go internasional sih, pengen nyobain. Oh, biar kayak Agnes Monica. Biar kayak Hai. Agnes Monica. Hai, Yes. Brian. Oh. Anggun. Terus apa lagi? Kalau di buat musisi? Kalau di musik big plan-nya main sama musisi-musisi yang pernah gue main kemarin-kemarin sih. Karena udah lama kan, gue udah lama nggak main tuh, setahun. Jadi kayak kangen aja sih, gue pengen main lagi sama mereka gitu. Main itu dalam artian main musik ya, bukan nongkrong mah tinggal nongkrong. Selama lo nato pernah nggak sih dibilang karya lo jelek? Oh, ada aja pasti. Itu kenapa? Kan selera orang beda-beda. Kepo dong. Pasti ada. Di luar sana pasti ada yang bilang itu. Karena setiap ini kan beda-beda ya, kayak maksudnya selera gitu. Kayak misalnya lu nggak suka realis gitu misalkan, mau segimanapun gue bikin realis, tetap aja pasti gue nggak suka. Ya akhirnya pasti gitu kan. Balik lagi ke selera sih kalau gue. Gitu. Lo tipe orang yang kayak, oh ayo dong nato gitu nggak sih? Ngasut orang gitu nggak sih supaya nato atau Ngasut. ngasut, ngajak. Nato lah, masa nggak nato gitu. Nggak juga sih, tapi ayo kalau mau nato yuk Ya. sekarang. Gitu. Bangke lu. Jangan yang mahal Pit, nggak sanggup gua. Oke, sekian dulu nih POTG dengan Voldis, seniman tato yang handal dan juga gitaris. Sampai bertemu kembali di POTG selanjutnya. Dadah, thank you.